Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita masih dikumpulkan Tuhan, walaupun tidak berada dalam satu tempat, tetapi berada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk selalu berkumpul, mencari Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, pagi hari ini adalah hari Minggu kedua, tanggal 9 Agustus. Di bulan Agustus kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Waktu tidak terasa berjalan saudara yang terkasih, tetapi biarlah waktu demi waktu kita lalui, kita jalani dengan penuntun penyertaan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita akan memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita menyiapkan kehidupan kita yang terbaik dan kita angkat pujian kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan saudara terkasih. Bahwa sesungguhnya semua yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan saudara. Kita dipilih karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kebaikanku bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanku. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Amin. Tuhan terima kasih. Anugerah-Mu sungguh besar buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Haleluya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah.
Kami naikkan segala pujian syukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami rindu beribadah, mempermuliakan Engkau melalui ibadah online pada hari ini. Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami, ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Mari Kau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Sehingga bila pribadi-Mu yang kudus berkemenangan Tuhan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekidian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami akan Roh Kudus-Mu. Dewasakan, murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan setan, roh yang jahat, roh orang kuat sekitar kami, roh yang bukan daripada Tuhan. Kami patahkan, tolak, hancurkan. Yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah Tuhan berkuasa. Uran dalam mesik dan dalam mesik. Tancapkan panji salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami hari ini ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pertaruhkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan, dan jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara terkasih, mari kita persiapkan kehidupan kita. Kita memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan, sebab Tuhan itu baik buat kehidupan kita. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, benar bahwa sungguh Tuhan itu baik buat kehidupan kita. Selama-lamanya anugerahnya kekal. Puji Tuhan saudara terkasih, kita mengangkat pujian kita yang kedua, yang mengatakan bahwa kita mau menyerukan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tepukan tangan kita, suara yang kita keluarkan, saya kira dan percaya Tuhan mendengar itu semua dan menjadi persembahan pujian, korban pujian yang berkenan di pemandangan hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, dan pujian umum saya tiba akan sampai di sini, dan mari kita melangkah lebih dalam lagi, jauh dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati. Sebelumnya itu kita angkat pujian. Haleluya. Bahwa sesungguhnya Engkau adalah Bapa yang setia buat kehidupanku. Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Mari saudara kita angkat pujian. Setia Bapa
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh benar Bapa, bahwa Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Engkau mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Dalam jiwaku, aman hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh benar Bapa, Engkau adalah Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Engkau adalah yang termulia dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sungguh kami sadari itu Tuhan, betapa kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu buat kehidupan kami. Allah yang tetap memelihara setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang tahu berharap dan bersandar kepadamu Bapa. Sampai detik ini Bapa, kami patut bersyukur, menaikkan ucapan syukur kami, sebab Engkau Allah yang baik, yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di tengah pertengahan ibadah kami pada saat pagi hari ini, sungguh kami menyadari Bapa bahwa Engkau sungguh Allah yang luar biasa, yang kasih-Mu tidak pernah berhenti berkesudahan dalam kehidupan kami. Sejak awal ibadah kami hingga pertengahan ini, kami rasakan kehadiran-Mu bersama kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk membawa korban persembahan kami kepadamu sebagai tanda ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu Bapa, mari Engkau sucikan kami, kuduskan kehidupan kami, ampuni kami Tuhan segala kesalahan, dosa dan pelanggaran kami. Karena Tuhan, kami sadari Tuhan bahwa kami begitu banyak kekurangan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu mari Bapa, Engkau ampuni kami dan Engkau layakkan kami untuk memberi yang terbaik buat kehidupan pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Tangan-tangan yang memberi Tuhan, tangan-tangan yang mengeluarkan Bapa berkat Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Dan yang belum sempat memberikan Bapa, Engkau kirim, Engkau curahkan berkat buat Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar di lain waktu kami bersama-sama untuk berlomba-lomba untuk memberi dan membantu pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami tahu kuasa kegelapan tidak pernah tinggal diam, mendatangkan roh-roh Tuhan kekikiran, roh pertimbangan, roh apapun itu Tuhan yang mencoba-coba mengganggu kami
untuk Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buatmu. Tapi saat ini seberapa kami umatmu yang ada bersatu hati, tolak, hancurkan, patahkan iblis, setan, kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan keluar, pergi darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, sisa ibadah kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tetap hadir bersama kami dalam ibadah kami. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami, dan kami siap Tuhan Yesus untuk memberikan korban kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara terkasih, mari kita memberi korban persembahan kita kepada Tuhan dan diiringi dengan pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Kiranya setiap uluran tangan yang kita berikan untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari kita melangkah jauh lebih dalam, menghampiri hadirat Tuhan melalui firman yang akan dibentangkan di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Mari saudara, kita menyiapkan kehidupan kita dan kita mau bersujud di altar Tuhan, menyiapkan kehidupan kita, membawa kehidupan kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu mengerti bebanmu. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang pulihku dan bebaskanku. Dialah ubah hidupku, baharui hatiku.
selalu mengerti bebanku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dan untuk pelayanan selanjutnya, saya serahkan kepada pendeta juga. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya rana lama sik, rana lama sik, rana lama sik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami berada di pertengahan ibadah. Kami rindu sedangan dengan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah hidup kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Allah. Sehingga biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian kehidupan kami. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan setan, roh yang jahat, roh orang kuat, setiap roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami untuk kami tidak mengerti firman Allah. Roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama terus kau keluar. Darah tulis berkuasa. Urana labasik dan dalam situasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menikmati kebenaran alam pada hari ini. Dan biarlah bukan kami hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi mampukan kami Tuhan mengaplikasikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Kami siap serahkan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Elohim. Kita bersyukur, terima kasih buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita, sehingga hari yang diberkati ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar firman Allah. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6,
Kita akan melihat kebenaran Allah. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-13. Mari kita sama-sama melihat kebenaran ini, dan saudara sama-sama kita membacanya. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama firman Tuhan. 3, 2, 1. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini sama-sama kita akan merenungkan, belajar kembali tentang doa Bapa kami. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan secara langsung kepada murid-murid pada saat itu. Waktu Yesus berada di bukit, dan ada beberapa hal yang penting yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan kemudian Yesus mengajar bagaimana mereka harus berdoa. Apa yang mendasari saudara sampai Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa? Bukankah mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus? Maka mereka tidak perlu lagi diajarkan untuk berdoa. Karena saudara, doa Bapa kami itu adalah doa yang singkat, yang tidak terlalu bertele-tele. Tapi Tuhan punya tujuan untuk memberikan pemahaman, pengertian kepada murid-murid bagaimana cara mereka berdoa dengan benar, dengan hati yang benar, dengan iman yang benar, dan memberikan kuasa yang benar di dalam hidup mereka. Karena dalam ayat sebelumnya, saudara, dalam ayat 5, Tuhan Yesus berkata begini: dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah saudara, Tuhan menyentil tentang ada orang-orang yang berdoa, yang menampakkan diri mereka sementara berdoa. Dan orang-orang itu tidak lain berbicara orang-orang Farisi, yang selalu saudara mendikte kehidupan mereka, menggarisbawahi hidup mereka, bahwa mereka lebih suci, mereka lebih benar, dan mereka lebih memahami hukum Taurat ketimbang orang-orang yang lain. Saudara, hari ini kita mau belajar sesi khotbah tentang doa Bapa kami. Dan saudara, di sesi yang pertama ini saya akan berikan beberapa poin tentang makna daripada doa Bapa kami itu. Di mana doa Bapa kami ini menyimpulkan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Bapa. Hubungan antara manusia dengan Allah yang hidup. Yang kedua, hubungan antara manusia dan manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan setan yang perlu dihancurkan dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat, menjadi kesimpulan daripada doa Bapa kami
adalah permohonan, permintaan yang dikabulkan Tuhan dalam kehidupan orang percaya waktu berdoa. Saya percaya hari ini Anda dan saya tidak perlu lagi diajar untuk bagaimana berdoa. Kita tidak perlu harus menulis doa-doa kita, melis doa kita, mendikte doa kita, saudara. Tetapi doa yang keluar dari hati Anda dan saya, di mana Roh Kudus memperkatakan setiap doa Anda dan saya. Dan saudara, kuasa doa itu yang akan menjadi kemenangan dalam hidup kita. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Malahan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 kita lihat kebenaran Allah. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 firman Tuhan katakan begini. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8, di dalam ayat yang ke-3 dikatakan begini. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Anda lihat ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, dahsyat sekali kuasa doa. Dikala orang-orang benar itu berdoa, maka kuasa doa itu sungguh luar biasa. Kita lihat apa yang terjadi di Libanon. Saudara, di pinggir pelabuhan kota Libanon, Bait, saudara, di mana ada gudang penyimpanan amonium yang merupakan bahan peledak. Ada kurang lebih 2.700 ton amonium yang disimpan di sana. Dan Anda tahu, pada waktu terjadi sebuah kesalahan saudara, maka gudang itu 2 kali meledak. Yang pertama itu tidak terlalu besar, tapi yang kedua ledakannya itu sangat besar. Pakar menyatakan saudara itu sama seperlima daripada ledakan bom atom yang terjadi di Hiroshima dan di Nagasaki. Ada 88 orang yang meninggal dan ada 4.000 orang yang terluka diakibatkan 2.700 amonium yang meledak. Saya mau katakan hari ini, doa Anda dan saya di hadapan Tuhan itu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Karena saudara, pada waktu Anda dan saya berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Itulah sebabnya hari ini kita mau pelajari tentang doa Bapa kami. Bagian yang pertama dikatakan Bapa kami yang di sorga. Saudara, Tuhan menyatakan statement ini. Tuhan menyatakan uraian daripada doa Bapa kami ini. Setiap uraian Tuhan itu memiliki makna yang luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus berkata pertama kali Bapa kami yang di sorga? Saudara, Tuhan mau menyatakan kepada murid-muridnya bahwa pada waktu mereka berdoa, mereka perlu menyapa Tuhan. Kalau kita bertemu dengan orang, saudara, maka kita sapa orang itu. Apalagi kalau dia ayah dan ibu kita, dia bapak dan ibu kita, maka otomatis kita akan sapa mereka. Doa itu perlu sapa, saudara. Doa itu perlu sesuatu komunikasi yang intens yang kita naikkan kepada Tuhan. Tidak semua orang yang berkata Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan mau mendengarkan apa yang mereka serukan. Tapi orang yang berkata Bapa
kami yang di sorga adalah betul-betul adalah orang itu adalah anak-anak daripada Bapa. Dalam Roma pasal 8 minggu lalu kita sudah pelajari. Pada waktu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roma 8 ayat 9 bagian B, kita adalah milik Kristus. Pada waktu kita telah menjadi milik Kristus, maka kita berlayak untuk memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Dan kita adalah ahli waris daripada setiap janji-janji Tuhan. Ada persyaratan yang perlu kita lakukan dalam diri kita, baru kita bisa memanggil Bapa. Banyak orang akan berseru, saudara, tapi seruan mereka tidak didengar oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah dinyatakan, hanya orang-orang yang identitasnya telah diubahkan menjadi anak-anak Allah, maka pada waktu mereka berdoa, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan dengar. Tempat fokus doa kita itu penting. Kenapa Tuhan katakan surga? Karena itu adalah kediaman Tuhan. Mazmur 14, kita lihat kebenaran Allah dalam kitab Mazmur 14. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-14 dikatakan begini. Mazmur 14 ayat yang kedua. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara, dengan jelas ayat ini pemazmur berkata Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Sorga itu adalah tempat kediaman Tuhan. Untuk saat sekarang ini kita masih berada di bumi, maka kita perlu selalu berseru kepada Tuhan. Dan doa yang kita naikkan di bumi ini Tuhan akan dengar di sorga. Tidak ada yang pernah bisa memprediksikan dan tidak akan pernah ada yang bisa prediksikan berapa jarak bumi dengan sorga. Tapi saya mau kasih tahu, waktu Anda dan saya berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, di mana doa kita naik ke aras Allah, ke takhta Allah, ke sorga, ke tempat kediaman Tuhan, maka Tuhan akan menyedengkan telinganya untuk mendengarkan setiap seruan-seruan saudara saya. Setiap kita berseru, saudara, kita punya keterbatasan. Pada waktu kita berseru, kita punya kelemahan. Pada waktu kita berseru, saudara, kita penuh dengan setiap kesalahan, kekurangan dan dosa di hadapan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menolak saudara dan saya. Pada waktu kita berseru, Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan akan mendengarkan hal itu dikala kita mengaku dan mengampuni. Dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Itulah sebabnya Yakobus pasal yang kelima katakan, pada waktu kita saudara mau berdoa, maka kita mengaku dosa kita, sehingga saudara dosa kita diampuni dan penyakit itu akan disembuhkan. Bagaimana dua orang anak, seorang bapa punya dua orang anak, anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang sulung terus bekerja dengan bapaknya, dan dia tidak pernah meminta kepada bapaknya. Dia tetap memberikan dedikasi dan integritas yang jelas. Tapi anak yang bungsu, saudara, dia meminta bagiannya, kemudian pergi meninggalkan bapaknya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hartanya habis, karena setiap hari dia hanya berfoya-foya menghabiskan hartanya. Tapi kemudian saya tertarik dengan ayat itu, katakan saudara, dikala dia ingat bapaknya, maka kemudian dia pulang kembali kepada bapaknya. Jangan pernah lupakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ingat, dia adalah Bapa kita.
Bapa kami yang ada di sorga, pada waktu anak bungsu itu datang, bapaknya tidak menolak, memberikan jubah yang baru, menyembeli binatang untuk dimakan. Itu sebuah apresiasi yang Bapa nyatakan kepada anaknya. Demikian pula Tuhan dalam hidup saudara saya. Hari ini jangan pernah jemu-jemu berdoa. Yeremia 33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku memberitahukan engkau hal yang tidak engkau pahami, hal yang engkau tidak mengerti. Seperti pujian tadi yang dinaikkan oleh song leader, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku setiap kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagian yang kedua saudara, dalam ayat 2 katakan, dikuduskanlah namamu. Saudara, dengan jelas bagian yang kedua Yesus katakan, dikuduskanlah namamu. Kudus saudara dalam bahasa aslinya artinya melakukan sebuah ketaatan kepada firman. Ibrani 12 ayat 14 bagian B katakan, hanya orang yang kudus yang dapat melihat Tuhan. Setara mata jasmani kita tidak bisa lihat Tuhan, tapi secara mata rohani kita bisa melihat Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, bila mata hatimu hanya tertuju kepada Tuhan. Pada waktu kita sudah memanggil di dalam doa kita, Bapa kami yang ada di sorga, maka Tuhan mau kita kudus di hadapannya. Dan arti daripada kekudusan itu dalam 1 Petrus pasal yang pertama dalam ayat yang ke-22 dikatakan begini. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama dalam ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal yang pertama dalam ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kekudusan yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus dalam ayat ini adalah ketaatan kepada firman. Pada waktu Anda dan saya, saudara, tetap hidup dalam ketaatan kepada firman, maka yakinlah Yohanes 15 ayat 7. Dikala kita tinggal dalam kasih Bapa, tinggal dalam firman, mintalah apa saja, Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Kita terlalu yakin dan percaya Matius 7 ayat 7 sampai 8 itu belum berubah. Mintalah akan diberikan kepadamu. Ketuklah pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan menemukan. Tuhan menjamin hari ini pada waktu Anda dan saya hidup dalam kekudusan. Kita berada dalam kekudusan pengajaran. Efesus 2 ayat ke-20 katakan, pengajaran Anda dan saya adalah pengajaran rasul-rasul sejak awal, dan Kristus adalah batu penjurunya. 1 Korintus 3 ayat 11 katakan, tidak ada dasar lain yang bisa diletakkan hanya di dalam dasar Tuhan Yesus Kristus. Jaga kekudusan pengajaran. Saudara ingat 2 Korintus 6 ayat 14, terang dan gelap tidak akan pernah bisa menyatu. Tuhan akan memberikan perbedaan sebentar. Matius 25, mana domba dan mana kambing, dan tidak ada istilah dombing antara domba dan kambing. Pada waktu Anda mau menjadi domba, Anda harus berada pada pengajaran yang benar yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan gereja. Karena gereja bisa bertumbuh menjadi dewasa dan akil balik dengan pengajaran yang murni yang berasal daripada Tuhan. Yang kedua adalah kekudusan hidup. Saudara, Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusannya, ketaatan kepada firman. Kekudusan dalam rumah tangga, kekudusan dalam pelayanan, kekudusan dalam semua lingkup kehidupan kita. Maka kita percaya saudara, pada waktu kita berdoa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita tahu Tuhan kudus, tapi kita mau kita yang berdoa juga adalah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Kita sampai pada poin yang ketiga, poin yang terakhir, dan minggu depan kita akan lanjutkan. Dalam ayat 10 dikatakan begini, datanglah kerajaanmu. Saudara, ini menjadi penting.
Kenapa Tuhan Yesus katakan pada poin yang ketiga, datanglah kerajaanmu? Artinya sebuah permohonan. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang. Dan dia membawa kerajaan Allah itu. Sehingga khotbah yang pertama yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4, bertobatlah sebab kerajaan sorga, kerajaan Allah itu sudah dekat. Bangsa Israel menantikan kurang lebih 2000 tahun yang lalu untuk Yesus datang, itu menjadi raja yang membebaskan mereka dari kerajaan Romawi. Karena mereka sementara dijajah, mereka sementara ditawan oleh kerajaan Romawi pada saat itu. Mereka mau Yesus, Mesias yang datang, akan membebaskan mereka dari kerajaan Romawi, akan membangun sebuah istana yang besar, akan menjadi raja yang lebih besar daripada Kaisar Romawi pada saat itu. Tapi pada waktu mereka melihat Yesus, mereka sudah tidak bisa menerima. Bagaimana bisa raja orang Israel, Mesias, juru selamat itu lahir di kota Bethlehem, di kandang domba yang hina? Saudara, itu tidak masuk akal. Sehingga mereka menolak kehadiran raja itu. Mereka tidak menganggap Yesus sebagai raja. Itulah sebabnya waktu mereka menyalibkan Yesus, mereka menulis sebuah kata, Indri, inilah raja orang Yahudi. Mereka tidak bisa menerima, mereka mengejek Yesus, karena mereka menganggap Yesus bukan seorang raja. Saudara, mereka tidak mengalami kerajaan Allah sebab mereka menolak Yesus. Hari ini saudara, mari kita membuka hati kita. Di manakah kerajaan Allah itu? Injil Lukas 17, Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah itu ada di sekitarmu. Kerajaan Allah ini ada dalam dunia. Yesus ada di mana-mana. Yesus ada di tempat ini. Yesus ada di rumahmu. Yesus ada di tempat pekerjaanmu. Yesus ada dimanapun engkau berada. Dan itulah kerajaan Allah. Dan Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan berbicara tentang soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah itu, maka kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga itulah Yerusalem yang baru, yang dijelaskan dalam Wahyu 21 ayat 22. Kota 4 bujur sangkar yang turun dari sorga ke bumi. Atmosfer saudara sorga Tuhan nyatakan di dalam Yerusalem yang baru. Di sanalah kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Hari ini saudara, mari undang selalu Yesus, undang kerajaan Allah dalam hidup kita. Apapun yang menjadi masalah persoalan dalam hidup kita, pada waktu ada kerajaan Allah, ingat, kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tapi kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Ibrani 13 ayat 8 katakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah 3 poin pada hari ini menjadi bagian saudara saya. Dan minggu depan dalam ibadah online kita akan lanjut. Luar biasa. Biarlah Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mau berlutut semua. Kita persiapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan saudara dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Kita mau mengiring Yesus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun hal yang kita hadapi saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara saya. Dia Bapa kita yang baik. Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mengiring Yesus, saya mengiring Yesus sampai
sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dan dunia, saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Biarkan musik terus berjalan. Saudara, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan mau saudara dan saya tetap berdoa. Tuhan ingin mau mengarahkan Anda dan saya betapa pentingnya doa itu. Sebab Anda dan saya adalah anak-anak-Nya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan setiap anak-anak. Tapi setiap kita memanggil Dia Bapa Kami yang ada di surga, maka Tuhan akan menyedengkan telinganya dan mendengarkan setiap seruan saudara dan saya. Dan Dia akan menjawab saudara semua apa yang kita minta. Malahan Dia akan memberikan lebih daripada apa yang kita minta kepada Dia. Roma 8 ayat 26. Dalam dimensi roh, dalam penyembahan, kita bisa menyampaikan keluh kesah kita. Saya tidak tahu masalah persoalan apa yang kita hadapi hari ini, tapi setiap cerita tangis, setiap seruan, keluh kesah yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan dengar saudara. Dan percaya hari ini Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Dia memberikan solusi jalan keluar, kemenangan dalam hidup saudara. Mari saudara, sekali lagi kita angkat pujian ini dan kita berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Saya mengiring Yesus, saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami rindu menyembah-Mu. Hubungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kekidian-Mu dan bangkitkan kami Roh Kudus-Mu
dewasakan, murnikan. Penuhkan anak-anakmu dengan kuasa kudus-Mu Tuhan. Kalau ada taktik koskar lapin setan rujatmu, roh yang bukan dari Tuhan, dalam nama Yesus keluar. Darah Kudus bersiklah besar. Ampuni dosa kami Tuhan, dan kami siap menyembah-Mu. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Nyanyikan dalam roh. With this night, with this night, with this night, with this night, my was night, with this night, my was night, with this night. Ya maranalamu, mari sembah Dia ranalama, ya ranalamu, uranalama nalamana, simurunalama nala, ya maranalamu, ya maranalama, simurunalama si. Ya maranala, ulanala, ya maranala masih, ya maranala. Mari semua sembah Tuhan, sampaikan masalah persoalanmu kepada Tuhan. Ya maranala, ya ranala masih ranala. Ya ranalamu, uranalama, sikronalama si, ya maranalama, uranalamu, simorunalama, simorunalama. Jama kami Tuhan, ya maranalamu, simorunalama sikranala, simorunalama si, ya maranalama, uranalamu, simorunalama lamanala, sikronalama si. Ya maranala, sikronala, sikranala, simurunala, sikranala, simurunala, sakranala, si. Ya ranala, sikranala, si. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan doa syafaat kita di depan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menggerakkan tangan-Nya. Dikala Anda dan saya berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap seruan yang saudara dan saya naikkan di depan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Tuhan menggerakkan tangan-Nya. Haleluya Yesus. Biarlah tangan-Mu terulur bagi kami Tuhan. Berjamaah kami hari ini, memulihkan kami dan memberikan kemenangan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangan-Nya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku.
Haleluya. Amin. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang, dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Biarlah lama sih, lama sih. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau berkuasa. Kuasamu tidak pernah berubah Tuhan. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu bersyafaat kepadamu. Sebab kami menyadari kami terbatas, kami lemah, kami tidak mampu Tuhan. Kami adalah anak-Mu, dan kami mau berseru kepada Bapa kami yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan, kuduskan, ampuni dosa kami. Jika ada penghulu di roh jahat, di setan, orang kuat, roh teritorial yang coba membendung dodo kami, roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya dalam nama Yesus. Keluar darah Tuhan berkuasa dan dalam sitamse. Hamba berdoa Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus pekerjaanmu kami serahkan ke dalam tanganmu. Engkau berkati pekerjaanmu, bertambahkan jijio bar datang menjulakan Tuhan. Dan segala progresnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat kami semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Engkau yang tahu masalah persoalan kami, yang punya masalah diberi jalan keluar, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka Bapa, baik sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain, Tuhan berkati mereka, bukan jadi ekor tapi mereka menjadi kepala. Beri kekuatan, kesehatan, jauhkan mereka dari segala virus corona yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, bumi, langit dan segala isinya Engkau punya. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus bagi kehidupan keluarga kami dimanapun berada. Engkau hadir dalam hidup mereka, masalah persoalan mereka Engkau hadir, dilindungi sertai Tuhan. Jauhkan mereka juga dari virus corona. Dan lebih khusus Bapa yang belum datang kepada Engkau, Engkau tarik mereka dengan tali kasih-Mu. Yang sudah datang, kuatkan iman dan pengharapan mereka. Anak-anak kami dalam studi Tuhan berkati, hikmat akal budi menyertai mereka. Masa depan yang penuh harapan Engkau kerjakan. Walaupun di tengah pandemi, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu, rencanamu tidak pernah gagal bagi anak-anak kami. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang berada di luar Serako. Tuhan Kau tetap lindungi sertai mereka, sehingga mereka semua berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang dahsyat luar biasa.
di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk PT Vale dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Kami kondusif Kau berikan bagi Serakulu Timur. Kami bebas menjelekkan nama Tuhan. Kami berdoa buat pemilu kada 9 Desember 2020. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Engkau yang pilih bupati, wakil bupati yang terbaik untuk memimpin kabupaten kami. Kami bersyukur, berterima kasih 86 orang Tuhan yang COVID, yang Tuhan sementara diisolasi. Tuhan beracara campur tangan. Pulihkan, sembuhkan mereka Bapa, sehingga Luhut Timur Tuhan Yesus dapat dipulihkan dari virus corona. Kami berdoa Bapa bagi kehidupan daripada Tuhan akan Hizkia 7 Vidya Salom, anak Bikensen Abisang. Engkau berikan yang terbaik. Engkau yang melukai, Engkau belum membebat. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu. Jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan, pulihkan Bapa. Kami juga berdoa jika ada keluarga kami yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Engkau tabib yang ajaib, dokter segala dokter, yang akan menyembuhkan kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan Tuhan Yesus akan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Masalah persoalan yang menimpa bangsa kami, Engkau solusi yang terbaik. Walaupun di tengah pandemi, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami Indonesia. Penuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Mampukan presiden kami, para pembantunya Tuhan, pemerintah dari pusat pelosok tanah air, akan Tuhan Yesus, para medis dalam hal bekerja menangani saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami juga berdoa buat tim penanganan pandemi COVID-19. Kami berdoa juga buat TNI dan Polri, mampukan mereka untuk tetap berjaga-jaga bagi negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Kau dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur padamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini, saudara. Kita kasih yakin dan percaya berkat-berkat ibadah sudah kita dapatkan pada hari ini. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir melamati dan memberkati ibadah kami. Kami tetap berdoa dan menyerahkan kehidupan Ibu Alfrida bersama suami dan anak yang ada di New Zealand. Engkau tetap pelihara, lindungi pekerjaan, kehidupan anak mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan berkati sehingga bela hidup rohani bertumbuh selalu dalam memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hari yang baru ke dalam tangan Tuhan. Engkau pelihara, lindungi, sertai kami, dan biarlah hari baru menjadi kemenangan dalam hidup kami. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari tarakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, bila kiranya menyertai kita sekalian detik hari ini hingga dekade fajar Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.